Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi mungkin ya terhadap diri kita sendiri maupun di keluarga kita, di lingkungan kita, yaitu sering rasa mual dan kepingin muntah seperti itu. Itu kadang-kadang sering muncul ya. Nah, Pak Ustadz, ketika rasa mual dan kepingin muntah, kadang-kadang kan tiba-tiba aja muntah gitu, tiba-tiba wah langsung gitu. Itu disebabkan oleh apa kira-kira Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mual kemudian muntah atau mual saja, ini ada beberapa hal yang menyebabkan. Bisa aja sebelumnya adalah panas dingin, kemudian tidak enak, gregesin, kemudian mual, kemudian muntah. Nah, kalau panas dingin muncul, kemudian mual, kemudian muntah, panas dinginnya insya Allah berhubungan dengan marah. Ada unsur marah. Ya, ada unsur marah. Orang tersebut itu agak-agak hobi marah lah. Kemudian mual itu ada unsur yang kalau diberi masukan itu agak sulit menerima. Kalau muntah keluar makanan itu kalau dimakan keluar, gitu. Atau kalau enggak makan pun Nah, itu insya Allah yang muntahnya itu sendiri adalah kalau diberi masukan atau diberi nasihat, diberitahu, ngebantah. Ngelawan gitu Pak? Ya, ngebantah dengan omongan lah. Jadi antara panas dingin, mual dan muntah ini beda persoalan. Nah, hal tersebut bisa terjadi kalau seorang itu lagi demam, umpamanya, kemudian mual, kemudian muntah, kemudian pusing, kan ada nih macam-macam. Jadi kalau memang ada pusingnya berarti sakit kepala ya. Kalau itu berarti memang ada hal yang dia selalu tidak pernah bisa menyelesaikan. Jadi kalau ada persoalan dia nggak mampu berpikir, dia tidak tahu cara solusinya, dia hanya cuma berpikir maunya jengkel dan marah. Nah, pada saat dia nggak ketemu solusi, kemudian jengkel dan marah, itulah yang menjadikan panas dingin tubuhnya, riang. Kemudian di titik dia itu ada masalah, dia diberi masukan di ini nggak mau, dia diem, nggak mau terima, itu mualnya. Kalau diberi masukan kemudian dia membantah, dia ngomong yang sebenarnya ada unsurnya emosi, itu yang muntah. Jadi semua keadaan ini bisa diselesaikan kecuali kalau memang orang tersebut yang panas dingin, yang pusing atau muntah, mual ini disebabkan karena levernya bengkak, ini beda ya. Kasus. Walaupun sebenarnya ini bisa menjadi salah satu urutan muntahnya itu. Urutan sampai ke muntahnya sebenarnya, walaupun dia levernya bengkak. Jadi kalau levernya bengkak, dia kaku, emosinya tinggi, emosi yang disimpan atau dendam atau benci itu kuat sekali. Nah, di situ nanti akan memunculkan yaitu tadi orang yang marah, benci, kaku, dendam itu kan sulit untuk menerima masukan orang lain, sehingga di situ mual, kemudian muntah. Ya sudah, kalau namanya orang yang begitu rata-rata kalau dikasih nasihat itu pasti ngelawan, berani. Nah, di titik itulah bisa aja levernya bengkak, tapi intinya tetap satu garis saja. Intinya adalah dia itu punya keyakinan bahwa yang dia yakin itu benar. Yang dia yakin benar itu gimana? Ya kalau ada masalah itu dia itu kaku, emosi, marah, nggak mau dengerin orang lain, itu sudah benar menurut dia. Kalau kasus pada bayi misalnya, itu kan sering tuh. Saya pernah menggendong bayi itu Pak, tahu-tahu bayinya langsung keluar buruk gitu. Macam-macam kalau itu. Gitu ya. Kalau itu
lagi habis minum normal. Minum ya. Tapi kalau enggak ada masalah, kalau masih bayi seperti itu masih normal. Masih normal ya Pak. Maksudnya itu menuju ke arah anak-anak ya, yang sudah mulai umur 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun. Nah ini kan dia sudah bisa mengontrol minuman. Ya. Dia sudah bisa mengontrol minuman. Nah kalau dia mutah, ini yang salah bukan bayinya, ngeyel. Bukan, tapi orang tuanya ada yang ngeyel seperti itu, mutah, kemudian BAB atau mutah berak ya namanya, seperti itu, atau diare. Nah, itu sama, itu orang tuanya yang hobinya gini, seperti itu, entah disimpan, entah di. Kamu ketawamu kok nggak enak tuh? Itu semua pernah kami alami. Oh gitu, jadi ingat nih ceritanya. Iya, jadi ceritanya ingat gitu ya. Bener. Gimana ya? Kok yang tadi saya ngomong gitu, apa kamu ingat yang apa itu? Yang istri, yang ini ya sama, yang muntah. Siapa itu? Anak ya istri. Jadi ini pengalaman pribadi. Iya loh, iya berarti benar. Jadi makanya apa namanya? Itu sebenarnya tanda dari Allah Ta'ala untuk belajar. Dan analisa Pak Ustadz memang tepat begitu. Ya itu kan karena belajar, mengamati, dilihat tiap orang yang sakitnya sama, dilihat siapa orang yang sakitnya sama, ditanyain orang tuanya, bener nggak sih yang begini? Nanti oh iya itu istriku, ada yang bener nggak gini, oh ini suamiku gitu. Ya sama aja sih. Oh ini dua-duanya suami sama istri. Rata-rata seperti itu, sehingga bisa menceritakan bahwa itu cara Allah aja menegur orang tuanya agar orang tuanya itu jangan melakukan itu lagi. Sebenarnya itu baik, tetapi oleh orang dianggap itu sakit namanya. Padahal itu ya peringatan dari Allah aja. Tapi kalau kita mau paham, kemudian muhasabah, kalau udah diperingatin dengan sakit, muhasabah, evaluasi dari kita itu ada kesalahan, masih banyak dosa. Kita ngakuin kalau anak cucu Adam itu penuh dengan dosa itu ya, kalau kita dikasih tahu itu kasih salahmu, kali dulu kamu pernah ini enggak pernah. Merasa benar terus, benar terus ya sudah. Kalau merasa benar terus ya kapan dia mohon ampun? Enggak akan pernah. Kalaupun dia saya itu sering mohon ampun, bohong, karena dia mohon ampunnya bohong dia sebenarnya. Kenapa dia mohon ampun bohong? Karena nggak pernah dosa. Jadi ngapain dia mohon ampun, kan gitu ya? Iya benar ya. Kan gitu. Jadi banyak orang-orang itu yang munafik di hadapan Allah Ta'ala itu, yaitu dia nggak sadar kalau dia melakukan kemunafikan. Makanya kalau diingatkan, ya yang mana ya, nah itu boleh lah diketahui. Kemudian oh ya saya nanti tak mohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada pasangan, seperti itu. Atau kalau kita ya, kalau umur-umur yang sudah dewasa kayak kamu kamu mutah, kamu jarang mutah deh ya. Kamu mutah jarang, mual ya jarang. Kali mutahnya kalau pas waktu-waktu itu kali kamu ya. Waktu-waktu tertentu lah. Ustaz, muntah kan Ustaz tadi udah jelaskan sebab-sebab penyebab itu yang berlalu lama baru Allah timbulkan. Nah, ada muntah karena kejadian sesaat Ustaz. Misalnya dia makan sesuatu yang menyebabkan muntah, bau amis ataupun segala macam. Apakah itu juga masuk ke penyebab akhlak itu, Ustaz? Sama. Jadi istilahnya kan kalau dia bau kemudian muntah, ini berarti orang ini termasuk orang yang mudah tersinggung sebenarnya. Jadi dengan bau amis dikit aja nggak mau. Nyatung nih. Lagi. Lah kan nggak apa-apa ya. Umpama. Namanya kan umpama. Makanan kemarin. Makanan kemarin. Sebenarnya itu makanan kemarin itu sebenarnya kalau diurut-urut itu masih bisa dimakan. Kamu nggak mau kan gitu. Jadi titik itu gampang tersinggung. Atau kamu mau makan ini, itu amis tuh enggak. Nah, itu udah jelas menandakan bahwa padahal amisnya dijelasin, amisnya itu enggak terlalu gitu loh. Penolakan. Nah, itu udah menolak. Atau memang kamu memang kamu begitu, kalau dikasih masukan itu selalu kamu tolak dulu. Gitu. Jadi kasih masukan langsung nolak gitu loh. Itu enak. Enggak, kesana amis gitu. Padahal
belum tentu gitu loh. Ya, betul, Nah, betul. itu salah satunya adalah yang menolak. Cuma saya lihat tuh itu kan belum pernah mutah ya, jadi nunggu kapan ya mutahnya ya. Muntahnya selagi kita nggak ada muntahnya. Itu beda ya. Cicing nakal ya cicing. Sering kalau sikat gigi itu langsung muntah. Kalau itu beda. Kalau itu beda. memang ada tempat di sebelah sana itu memang sensitif. Sensitif. Jadi itu kenapa orang itu kena racun? Itulah cara Allah aja. Itu sebelah sana keracun disuruh masukin, dicek itu langsung itu seperti itu. Itu cara Allah aja mempermudah manusia biasa. Jadi kalau kamu kena racun, iyalah namanya kamu giniin. Namanya racun bayam Jepang, kamu gituin aja. Tuh malah ditelen. Ditelen. Jadi Popeye entar. Iya. Jadi umpamanya seperti itu. Jadi kalau memang dengan makanan yang kalau dia sebenarnya nggak suka amis sekali, tetapi kalau amis sedang dia masih mau, berarti ya belum tentu dia tersinggung. Dia memang nggak suka yang terlalu amis yang kuat, memang itu nggak suka ya. Tapi kalau amis masih biasa, level-level tertentu dia masih mau, berarti bukan gampang. Tapi kalau umpamanya ada orang yang nggak sana amis, itu kan penolakan dari awal. Itu sudah ada penolakan. Jadi itu tipikal orang yang mudah tersinggung. Itu ya gampang sekali nanti kalau dia itu ada sesuatu yang nggak beres muntah. Nah, contohnya Ustadz, bau duren. Ada orang sebagian yang nyium baunya aja udah muntah gitu. Karena dia sudah pernah barangkali, mamanya dulu pernah makan duren. Sebenarnya dia doyan duren. Setelah makan duren, kemudian mabuk duren. Dia muntah waktu itu kebanyakan. Nah, di titik itu dia kayak menolak, nggak mau. Di titik itu dia berjanji, kayak aku nggak mau makan durian lagi. Nah, nguncilah sumpahnya dia. Sehingga pada saat dia itu bau durian atau melihat durian langsung muntah. Itu cara Allah aja sebenarnya. Tapi kalau itu dianggap baik menurut dia ya ngomong-ngomong aja, silahkan aja. Kalau bisa itu, kalau nanti ada uang gak banyak, aku nggak mau uang lagi, harusnya gitu. Milih-milih ya. Harusnya jangan hanya duren ya. Nanti aku akan deket dengan dia, kalau dia banyak uang kan saya ambilin. Mutah loh lihat uang banyak kan gitu ya. Jadi seperti itu, mutah disebabkan karena penolakan, kemudian diberi masukan agak susah, kemudian membantah. Kemudian dengan demam berarti ada marah, kemudian dengan pusing berarti dia emosional, dalam pikirannya itu emosi kemana-mana. Kalau pusing itu sampai vertigo, itu berarti pusingnya itu mikirnya itu penuh dengan emosi, istilahnya penuh dengan emosi. Ya, jadi seperti itu. Gimana caranya menyelesaikannya? Insya Allah kalau seperti itu nggak perlu obat, nggak apa-apa. Itu hanya mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau dulu sering menolak. Bisa kok diingat yang sering menolak masukan itu, kita itu kepada siapa? Tahu sebenarnya kita itu. Oh, kepada istri mamanya. Oh, kepada suami mamanya. Oh, kepada orang tua, ayah atau ibu, itu nanti bisa diurut. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, minta maaflah kepada orang yang pernah kita tolak, istilahnya seperti itu. Nah, insya Allah itu sembuh cepat kok, insya Allah. Kalau memang itu hanya mutah loh ya, insya Allah cepat, insya Allah cepat. Ada juga orang yang bukan mutah, tapi dia kalau di infus itu nggak bisa masuk. Cairan itu disuntikin itu nggak bisa masuk, cari. Kalau dokter bilang pembuluh darahnya nggak kelihatan gitu, ya harus muni-munimu aja. Ya memang nggak bisa, padahal udah kelihatan begini nggak bisa, nggak pernah bisa. Nah, itu menolak istilahnya. Jadi kalau dikasih tahu nasihat yang baik itu ngeles saja, seperti itu. Nah, itu bahaya, itu udah haknya Allah Ta'ala, karena di tubuh ini kan banyak malaikat. Jadi malaikat yang bagian memegang pembuluh darah itu ngengsolin aja. Ngengsolin, kalau pas ada jarum sini ditolak jarumnya, dibelok ke sana. Situ tolak belok ke sini, jadi nggak bisa. Sehingga infus makanan nggak bisa masuk, sama sebenarnya itu. Itu orangnya hobinya nolak dulunya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman beriman paham, cobalah hanya dengan begitu, insya Allah itu mudah diberi kesembuhan. Kadang-kadang juga mutah, tiap kali makan mutah sampai badannya kurus, ya ada, ya sama intinya, insya Allah seperti itu.
insya Allah hanya menolak, menolak, dan menolak. Nah, mudah-mudahan kalau bisa dikerjakan itu dengan istiqomah ya bisa diberi kesembuhan sama Allah lah, insya Allah ya. Allahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang orang yang sering tiba-tiba muntah. Bagaimana beliau memberikan analisa dan solusi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.